warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi lanjutan semester 4 jurusan akuntansi syariah UIN Wali Songo Semarang dengan dosen pembimbing Ibu Firda Rahmiati. Kami akan menjelaskan materi tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Yulia Asmi Azizah, ada Hui Aminur Rabih, ada Ainun Naim, dan Ahmad Arido. Baiklah, langsung saja simak penjelasannya. Yang pertama mengenai pengaruh kepemilikan non-pengendali. Kepemilikan non-pengendali merupakan bagian penting dari laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan non-pengendali ini merupakan bagian dari hak kepemilikan anak perusahaan oleh pemegang saham minoritas yang dikonsolidasikan pada perusahaan induk sebagai pengendali. Hak yang dimiliki tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh perusahaan induk, melainkan dimiliki oleh pihak lain. Dengan kata lain, kepentingan non-pengendali ini merupakan nilai atau hak kepemilikan atas anak perusahaan yang dimiliki selain oleh perusahaan induk. Perusahaan induk di sini juga bisa diganti dengan pemilik saham atau entitas induk. Kepemilikan atas perusahaan selain entitas induk ini tidak memiliki peran atau memegang kendali atas operasional perusahaan tersebut. Untuk itu, bagian tersebut disebut sebagai non-pengendali. Kemudian, pengaruh kepemilikan non-pengendali itu merupakan persentase kepemilikan induk atas anak perusahaan tidak mempengaruhi besarnya jumlah laporan keuangan konsolidasi. Dan juga jika induk tidak memiliki kepemilikan penuh di anak perusahaan, maka klaim pemegang saham pengendali itu harus tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi itu adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Perhitungan laba bersih konsolidasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan pendekatan tambahan, dan yang kedua dengan pendekatan residual. Laba bersih konsolidasi ini dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak-anak perusahaan disesuaikan dengan penghapusan bukan diferensial atau penurunan goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasional sendiri. Sebagai contohnya, PT Idaman memiliki saham 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun 2019, PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta rupiah. Sementara PT Idaman itu memperoleh laba sebesar 100 juta rupiah. Dari hasil operasinya dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta rupiah, laba bersih konsolidasi itu dihitung dengan cara berikut. Perhitungan tambahan. Laba operasi terpisah PT Idaman sebesar 100 juta rupiah. Laba bersih PT Amanah sebesar 25 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan proporsi kepemilikan PT Idaman 0,8 mendapatkan 20 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan menghasilkan laba konsolidasi 120 juta rupiah. Kemudian perhitungan residualnya, laba bersih PT Idaman sebesar 120 juta rupiah, kemudian pendapatan anak perusahaannya 20 juta rupiah, kemudian dikurangkan sehingga mendapatkan hasil 100 juta rupiah. Laba bersih PT Amanah itu sebesar 25 juta rupiah, kemudian dijumlahkan menghasilkan 125 juta rupiah. Dikurangkan dengan laba kepemilikan yaitu 25 juta rupiah dikali 0,20% mendapatkan 5 juta rupiah, sehingga 125 juta rupiah dikurangkan dengan 5 juta rupiah menghasilkan 120 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah laba ditahan konsolidasi. Laba ditahan yaitu sebuah laba yang tidak dibagi. Seluruh laba yang didapatkan oleh perusahaan itu tidak dibagikan oleh perusahaan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Konsolidasi itu seperti yang sudah dijelaskan, konsolidasi itu merupakan dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama yang berbeda.
Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Jadi laba ditahan konsolidasi itu merupakan laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Sebagai contohnya, seperti yang ada di gambar, saldo laba pada 1 Januari 2001, PT Idaman sebesar 400.000, PT Amanah sebesar 250.000. Kemudian laba bersih 20X1, PT Idaman 120.000, PT Amanah 25.000. Dividen 20X1, PT Idaman itu 30.000, sedangkan PT Amanah itu 10.000. Itu dikurangkan sehingga PT Idaman mendapatkan hasil 490.000 dan PT Amanah mendapatkan hasil 265.000. Kemudian laba bersih 20X1 sebesar 148.000 PT Idaman dan 35.000 pada PT Amanah. Dividen 20X2 itu dikurangkan 30.000 dan PT Amanah dikurangkan 10.000, sehingga saldo laba pada 31 Desember 20X1 pada PT Idaman sebesar 608.000 dan pada PT Amanah sebesar 209. Saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan non pengendali. Di sini contohnya, PT Induk memiliki 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Situasi kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan yang dikredit sebesar 310 juta. Nilai buku yang terdiri dari saham biasa PT Anak sebesar 210 juta dan laba ditahan PT Anak sebesar 100 juta, sehingga totalnya menjadi 100 juta. Nah, itu di posisi debit. Yang terakhir ada bagian PT Induk yang dikali dengan 0,8 atau 80% sehingga menjadi 240 juta. Jadi, perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan menjadi 70 juta, yaitu 310 juta dikurangi dengan 240 juta. Selanjutnya, PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu investasi pada saham PT Anak pada kas sebesar 310.000. Nah, di sini mencatat pembelian saham PT Anak menghasilkan diferensiasi sebesar 70.000 yang berasal dari buku PT Anak yang dibeli 80% dari total 300, yaitu 240.000. Sedangkan nilai pembeliannya seharga 310.000. PT Anak memiliki nilai wajar sebesar 75.000 dolar, lebih besar daripada nilai buku. Karena hanya memiliki 80%, maka PT Induk hanya memiliki 60.000 dari 75.000 dikali 80% dari harga yang terkait. Kemudian di sini ada ayat-ayat jurnal yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk dan PT Anak. Seperti pada kas PT Induk di sini tertulis 40.000 sementara PT Anak 50.000. Piutang dagang PT Induk 75.000, PT Anak 50.000. Persediaan PT Induk 100.000, PT Anak 60.000. Tanah PT Induk 175.000 sementara PT Anak 40.000. Bangunan dan peralatan PT Induk 800.000, PT Anak 600.000. Akumulasi penyusutannya PT Induk sebesar 400.000 dan PT Anak sebesar 300.000. Investasi pada saham PT Anak, PT Induk 310.000 sementara PT Anak tidak ada. Jadi total asetnya PT Induk sebesar 1.100.000 dan PT Anak sebesar 500.000. Terus ada juga kewajiban dan ekuitasnya. Utang dagang PT Induk sebesar 100.000, PT Anak sebesar 100.000 juga. Obligasi PT Induk sebesar 200.000, PT Anak sebesar 100.000. Saham biasa PT Induk sebesar 500.000 sementara PT Anak sebesar 200.000. Laba ditahan PT Induk sebesar 300.000 sementara PT Anak sebesar 100.000. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya menjadi PT Induk 1.100.000 dan PT Anak menjadi 500.000. Ada juga di sini mencatat nilai buku, nilai wajar, kenaikan. Nah, di sini pada persediaannya nilai bukunya 60.000, nilai wajarnya 65.000. Jadi ada kenaikan sebesar
sebesar 5.000. Nah, 5.000 itu dikali 80% menjadi 4.000. Selanjutnya ada tanah, nilai bukunya 40.000, nilai wajarnya 50.000, sehingga ada kenaikan 10.000. 10.000 dikali 80% menjadi 8.000. Terus bangunan dan peralatan, nilai bukunya menjadi 300. Kemudian selanjutnya adalah konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendali. 20X1 laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140.000, kemudian laba bersih PT Anak sebesar 50.000, dividen dari PT Induk 60.000 dan PT Anak 30.000. Kemudian yang 20X2 adalah laba operasi terpisah PT Induk sebesar 160.000, laba bersih PT Anak sebesar 75.000 dan dividennya dari PT Induk adalah 60.000 dengan PT Anak adalah 40.000. Yang selanjutnya terkait ayat jurnal tahun 20X1 ada investasi pada saham PT Anak pada kas yaitu 310.000. Kemudian terkait catatan pembelian dari saham PT Anak sendiri, yang pertama ada kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24.000. Kemudian selanjutnya mencatat dividen dari PT Anak adalah 30.000 x 0,8 atau 30.000 kali 0,8. Kemudian investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40.000. Itu mencatat pendapatan metode ekuitas 50.000 kali 0,8. Pendapatan dari PT Anak perusahaan 4.000 pada investasi pada saham PT Anak 4.000. Menyesuaikan laba atas diferensiasi yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Pendapatan dari anak perusahaan 4.800 pada investasi pada saham PT Anak 4.800. Mengamortisasi diferensial yang terkait pada bangunan dan peralatan 48.000 per 10 tahun. Pendapatan dari anak perusahaan 2.000 pada investasi pada saham PT Anak 2.000. Mengamortisasi diferensial yang terkait pada goodwill 10.000 per 10.000 per 5. Jurnal eliminasi. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 29.200 pada dividen diumumkan 24.000 dan diinvestasi pada saham PT Anak 5.200. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan 29.200 dari 40.000 dikurangi 4.000 dikurangi 4.800 dikurangi 2.000. 5.200 dari 315.200 dikurangi 310.000. Pendapatan untuk pemilikan non pengendali sebesar 10.000 pada dividen diumumkan 6.000. Investasi saham PT Anak sebesar 4.000. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan 50.000 dikali 0,2 dan 30.000 dikali 0,2. Saham biasa PT Anak sebesar 200.000, laba ditahan 1 Januari sebesar 100.000, diferensial sebesar 70.000. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 310.000, kepemilikan non pengendali sebesar 60.000. Mengeliminasi saldo investasi awal sebesar 300.000 dikali 0,2. Selanjutnya, beban harga pokok penjualan sebesar 4.000, tanah 8.000, bangunan dan peralatan sebesar 48.000, goodwill 10.000, pada diferensial sebesar 70.000. Mengalokasikan diferensial. Beban penyusutan 4.800 pada akumulasi penyusutan sebesar 4.800. Mengamortisasi diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan sebesar 48.000 per 10. Beban amortisasi sebesar 2.000 pada goodwill sebesar 2.000. Mengamortisasi diferensial yang terkait dengan goodwill sebesar 10.000 per 5. Selanjutnya, tahun kedua kepemilikan. Kas sebesar 32.000.
pada investasi pada saham PT Anak sebesar 32.000. Mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40.000 dikali 0,8. Investasi pada saham PT Anak sebesar 60.000 pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60.000. Mencatat pendapatan ekuitas 75.000 dikali 0,8. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 4.800 pada investasi pada saham PT. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.